Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Perdana dengan NIM 2410817210027. Pada video ini, saya akan menjelaskan analisis behavior serta komponen terhadap kedua bahasa, yaitu Java dan Kotlin, dalam menampilkan program Hello World. Nah, di sini saya menggunakan IDE yang bernama Android Studio, dan pada video ini saya sudah membuat project barunya serta folder dengan filenya. Di sini saya sudah membuat kedua file dari bahasa tersebut, yaitu Java dan Kotlin. Yang pertama-tama saya akan mulai dari Java terlebih dahulu. Kita langsung masuk saja ke Java, dan di sini saya akan menuliskan kodenya terlebih dahulu sebelum melakukan pembahasannya secara satu persatu. Langsung saja. Oke, sudah selesai. Nah, bisa dilihat cuma untuk menampilkan program Hello World aja kita harus menulis kode yang barisnya itu 5 baris ya, sebanyak ini. Nah, dan jujur aja, waktu pertama kali lihat saya juga sempat mikir gitu kan, bingung, kok cuma untuk nampilin tulisan Hello World doang kayak gini ya kan. Itu kita harus nulis kode yang sepanjang ini gitu kan, kayak rasanya itu ribet gitu untuk ngelakuin sesuatu yang kelihatannya simple. Nah, tapi ternyata itu ada alasan dibaliknya kenapa strukturnya harus seperti itu. Nah, jadi sekarang saya akan mencoba membahasnya satu persatu. Nah, kita mulai dari baris yang paling atas, baris pertama, yaitu public class main. Nah, di Java itu semua program itu memang harus dibungkus dalam sebuah kelas. Nah, jadi kita nggak bisa langsung nulis perintah gitu aja di luar. Nah, harus ada wadahnya dulu gitu, dan wadahnya itu namanya kelas. Nah, kata public di depan ini itu artinya kelas ini bisa diakses dari luar. Ya, jadi kita bisa mengakses kelas ini mau dari luar gitu. Nah, lanjut ke baris kedua, ini ada tulisan public static void main string args. Nah, ini bagian yang penting karena ini itu bisa dibilang entry point atau pintu masuknya program. Jadi setiap kali kita menjalankan program Java ini, sistem itu akan secara otomatis mencari bagian yang namanya itu main ini. Nah, ini itu sebut metode ya. Nah, jadi kalau bagian ini nggak ada, itu program nggak tahu gitu harus mulai dari mana, dan akhirnya error gitu. Jadi makanya metode ini penting gitu kan. Nah, lalu terus ada kata static ya. Nah, fungsinya ini supaya bagian main ini itu bisa langsung dijalankan tanpa kita harus bikin objeknya dulu gitu. Jadi kita itu nggak perlu bikin turunan dari kelas main, jadi bisa langsung aja dieksekusi. Nah, di dalam tanda kurung ini itu ada tulisan string args. Nah, itu sebenarnya tempat untuk menerima input kalau kita menjalankan programnya itu lewat command prompt. Nah, tapi karena dalam tugas atau video ini itu kita cuma hanya untuk menampilkan hello world aja, nah jadi fungsi ini itu nggak diperlukan gitu kan. Nah, walaupun memang nggak terpakai atau
digunakan gitu. Kita tetap harus menulisnya ini secara lengkap karena memang aturan Java itu seperti ini gitu kan. Kalau kita nggak nulis ini itu program nggak bisa dijalankan dan akan error. Nah, sekarang kita lihat di baris ketiga, sistem out print line hello world. Nah, ini itu baris yang benar-benar akan menjalankan perintahnya. Jadi ada sistem out print line yang kelihatannya itu cuma satu baris, tapi sebenarnya ini gabungan dari beberapa bagian. Nah, jadi di ini sistem itu bawaan dari Java. Lalu out ini bagian untuk menampilkan keluaran atau outputnya, dan print line ini perintah untuk mencetak perintah atau metode untuk mencetak teks ini, lalu pindah ke baris baru. Nah, jadi setiap kali kita menampilkan satu kalimat aja gitu, kita harus menyebut semua ini secara lengkap ya. Kalau nggak ada ini bisa error juga gitu. Nah, setelah kita masukkan teks hello world yang diawali dengan tanda kutip, kita harus mengakhirinya dengan tanda baca titik 2, karena kalau nggak ada ini itu akan merah seperti ini ya. Jadi program nggak bisa dijalankan, nggak bisa dieksekusi karena nggak ada tanda bacanya gitu. Makanya di Java ini agak sedikit ketat gitu kan. Nah, sekarang saya akan coba run kode ini, program ini. Kita tunggu beberapa saat, mungkin akan sedikit memakan waktu. Nah, bisa dilihat di sini muncul tulisan hello world process finished with exit code 0, yang artinya program ini berhasil dieksekusi, dan artinya ini lancar ya, bisa. Oke, sekarang saya lanjut ke Kotlin. Oke, yang pertama-tama saya akan nulis kodenya terlebih dahulu, lalu saya akan membahasnya seperti sebelumnya pada Java. Nah, langsung aja. Oke, nah sudah selesai. Nah, bisa dilihat kan kalau dibandingkan sama Java tadi yang untuk mencetak teks hello world perlu 5 baris kayak gini, kalau di Kotlin itu kita cuma butuh 3 baris pendek. Nah, kelihatannya ini jauh lebih ringkas ya, jauh lebih pendek, padahal aslinya itu sama gitu kan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, jadi di Kotlin itu kita nggak wajib bikin kelas terlebih dahulu untuk untuk program yang kayak sederhana seperti ini gitu. Nah, jadi kita bisa langsung nulis fungsi di dalam file ini gitu. Jadi kita cukup tulis fun yang artinya ini function, lalu kita kasih nama main di sini. Nah, Kotlin udah otomatis paham nih kalau ini adalah titik awal atau entry point program. Jadi kita nggak perlu lagi nulis public static void yang panjang kayak gini di Java. Nah, jadi untuk mencetak teks yang simple kayak hello world ini ya, kita tinggal tulis print line aja gitu, print line lalu kita masukkan teks hello world. Nah, memang sebenarnya di belakang layar ini tetap terhubung dengan sistem yang sama kayak Java gitu kan. Tapi bedanya di Kotlin ini dia sudah menyederhanakan penulisannya gitu. Jadi supaya kita nggak nulis yang panjang gitu kayak di Java gini hanya untuk menampilkan hello world. Nah, alih-alih kita bisa langsung menuliskan fungsinya fun main print line hello world. Nah, selain itu juga di Kotlin ini kita nggak wajib pakai tanda baca titik koma di akhir baris kayak di Java ini kan. Nah, jadi makanya di Kotlin ini lebih fleksibel ya, jadi lebih enak aja gitu. Nah, sekarang di sini saya akan melakukan analisis perbedaan behavior serta komponen terhadap kedua bahasa ini, yaitu Java dengan Kotlin. Nah, kalau di Java ini dia itu terkenal cukup verbose. Verbose ini artinya itu kayak kita mau
nulis teks hello world ini aja itu harus butuh kode yang barisnya itu sebanyak ini gitu kan. Maksudnya itu kayak yang hal yang sederhana gitu, kita harus em, apa ya, kayak ribet gitu kan. Nah, maksudnya itu kayak untuk nampilin teks hello world ini aja ya, untuk melakukan hal yang sederhana itu kita harus menulis cukup banyak teks kode ini secara lengkap gitu kan. Jadi semua kode yang ada di Java ini itu harus jelas dan eksplisit gitu ya. Jadi struktur yang kayak gini itu sebenarnya menurut saya ini cukup bagus kalau dipakai untuk project yang skalanya itu besar dan dikerjakan oleh banyak orang gitu, secara tim, karena aturannya dari Java ini yang jelas dan juga ketat gitu kan. Jadi semua orang tuh bisa ngikutin pola yang sama dan kodenya itu jadi lebih teratur. Nah, makanya ini salah satu keunggulan dari Java gitu kan. Nah, tapi kalau untuk tugas yang sederhana atau kecil kayak untuk menampilkan hello world gini itu rasanya agak berat gitu kan. Karena mau coba satu hal yang simple gini aja kita udah harus bikin struktur kelas dulu, baru mikirin susunannya gitu kan, kayak makanya ribet gitu. Beda dengan di Kotlin. Nah, kalau di Kotlin ini yaitu pendekatannya itu kayak lebih santai gitu. Jadi banyak hal yang di Java yang harus kita tulis sendiri kayak gini, itu di Kotlin sudah diurus secara otomatis. Nah, jadi kita bisa lebih cepat langsung fokus ke bagian logic atau tujuan programnya. Makanya di Kotlin ini rasanya itu lebih ringan waktu kita ngoding gitu, dan tidak terlalu capek karena nggak banyak kode atau penulisan yang berulang gitu. Nah, walaupun cara nulisnya itu kelihatan beda jauh, pas dijalankan itu sebenarnya dua-duanya itu tetap lewat proses atau jalur yang sama gitu. Jadi kode yang kita tulis itu nggak langsung dieksekusi mentah-mentah gitu, melainkan dia itu diproses dulu supaya bisa dipahami oleh sistem. Nah, yang namanya ini compiler gitu. Nah, jadi di sini peran pentingnya itu ada di JVM atau Java Virtual Machine. Nah, jadi gampangnya JVM ini atau Java Virtual Machine itu semacam mesin khusus compiler yang tugasnya itu menjalankan program berbasis Java. Nah, menariknya bukan cuma Java aja yang bisa dibaca oleh JVM, tapi Kotlin juga bisa gitu. Waktu kita tekan run, kode Java maupun Kotlin itu akan diubah dulu jadi bentuk yang namanya bytecode. Nah, bentuk ini bukan lagi kode yang kita tulis tadi, tapi versi yang udah disiapkan supaya bisa dibaca oleh JVM. Nah, setelah itu JVM akan menjalankan bytecode tersebut di komputer kita. Nah, karena itu dua-duanya sama-sama dijalankan oleh Java Virtual Machine. Jadi cara eksekusinya itu sama. Nah, JVM itu nggak peduli kita nulisnya itu pakai Java atau Kotlin. Yang penting itu bagi JVM itu adalah bytecode tadi. Selama sudah dalam bentuk bytecode tadi itu dia akan memprosesnya dengan cara yang sama. Nah, makanya program itu bisa dieksekusi. Makanya untuk program yang sederhana kayak menampilkan hello world ini, hasilnya itu benar-benar sama. Baik dari sisi kecepatan itu juga nggak ada yang kerasa lebih unggul gitu, mana yang lebih cepat gitu kan. Sama penggunaan memori juga kayaknya nggak akan terlalu signifikan juga terasa, karena di akhir itu semuanya tetap lewat mesin yang sama, yaitu Java Virtual Machine. Nah, jadi kalau saya tarik kesimpulannya, bisa dibilang perbedaan utama Java dengan Kotlin itu bukan di performanya waktu dijalankan, tapi di pengalaman kita sebagai programmer, yaitu saat menulis kodenya. Nah, Java itu mungkin terasa lebih kaku gitu kan, lebih formal dan kayak lebih terstruktur gitu di awal karena memang aturannya itu ketat. Nah, sedangkan di Kotlin itu rasanya lebih ringkas dan fleksibel karena memang udah banyak hal yang dari Kotlin ini sudah disederhanakan. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika pembahasan saya sedikit
terlalu belibet atau mungkin ada yang kurang dipahami. Salah khilafnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kendala atau kekurangan dalam menyampaikan isi dari video ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.